Iya, siap. Jadi per masing-masing mahasiswa yang akan diseminarkan hari ini memiliki waktu maksimal 45 menit. 45 menit tersebut digunakan untuk pembukaan oleh dosen pembimbing 5 menit. Kemudian 15 menit presentasi oleh mahasiswa. 20 menit maksimal waktu untuk mereview oleh dosen reviewer. Kemudian 5 menit lagi closing statement. Baik dari mahasiswa maupun oleh dosen pembimbingnya. Itu untuk alokasi waktu per mahasiswa ya, 45 menit. Adakah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, melakukan breakout. Ada. Silakan, Pak Aslam. Itu background-nya berubah ya? Ini background yang tadi lagi. Ngeliat aja background ya. Ada lagi? Masih ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada untuk mahasiswa, selamat melakukan ya. Silakan Pak Kasriman ya. Iya, buat tadi berapa pembagian waktu? Pak, saya bermasuk sesuai jadwal 45 menit, 5 menit pembukaan oleh dosen pembimbing, 15 menit maksimal waktu presentasi, 20 menit maksimal untuk nge-review, reviewer, dan 5 menit untuk closing statement. Ya, oke, jelas. Ya. Ada lagi? Sudah ada? Baik, selamat bertugas untuk Bapak Ibu dosen pembimbing, juga reviewer, dan selamat berjuang mahasiswa menyeminarkan proposalnya. Silakan Bapak host di breakout room. Jangan lupa berdoa ya. Tegang-tegang banget wajahnya tuh Pak Diki. Pak Diki yang tegang. Iya. Ya, Bu. Ya, silakan Mbak di breakout. Ya beres ya. Nama Bu Rahmi ya, Pak? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, udah siap ya. Tenang saja ya. Oke. Berapa lama ini presentasi? Ya, Pak. Berapa lama presentasi nanti? 12 menit, Pak, kira-kira. Oke, cukup ya. Nah, biar efisien nanti. Kita tunggu Bunda Rahmiati ya. Iya, Bu. Belum bergabung ya beliau. Kita nggak bisa lihat yang di luar nih. Berapa slide, Destia? Ada sebentar, Pak. Ada 15 slide, Pak. Oke, 15 slide ya. 15 slide berarti padat sekali ya kalau mau 12 menit ya. Oke. Ya, maksimal 15 menit ya. Boleh dicoba tampilkan untuk cek perangkat. Ya, Pak, sebentar. Ya, oke. Oke. Bagus. Ya, boleh ya, udah muncul. Boleh diturunkan kembali. Ini biar harusnya tergabung. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam, Pak Iza. Ya, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ini ceria walaupun sore hari ya. Iya,
Saya kan baru mulai, Pak. Oh iya, baru mulai. Iya, itu sama kayak pagi baru. Tadi kan cuma dengar Pak Iza. Ini kalian dengerin like-nya. Iya. Pendengar aja kan, Pak. Alhamdulillah bisa ikut sana ikut sini ya. Iya, itu kan jadinya nggak fokus ya, Pak. Ya, Nggak fokus. Cuman nggak ada yang nggak enak juga. Keduanya perlu. Iya, baik. Oke, Bunda Rahmi yang saya hormati, Saudari Destia Ramadina, saya banggakan pada hari ini kita bisa jumpa untuk sidang atau seminar proposal atas nama seminar proposal penelitian atas nama Destia Ramadina tentang problematika guru dalam penggunaan video YouTube sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Saya kira ini momen penting ya, kegiatan penting untuk Destia secara pribadi dan juga tentu program studi kita untuk menguatkan kontrol atau kendali mutu atau kualitas dari proses penyelenggaraan kita ya. Maka kita mulai dengan mengharap ridha Allah dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berikutnya kita beri kesempatan kepada Destia ya Bunda untuk presentasi mungkin antara 10 sampai 15 menit ya. Kepada Destia disampaikan untuk diberi kesempatan untuk menyampaikan paparan sejelas-jelasnya sebelum nanti mendapat masukan konfirmasi ataupun pertanyaan dari Bunda Rahmiati. Disilakan Destia. Baik Pak, terima kasih. Izin share screen ya Pak, Bu. Oke, baik, silakan. Sudah muncul belum Pak? Sudah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang saya hormati Ibu Dera Rahmiati MPSI selaku dosen reviewer dan juga yang saya hormati Bapak Dr. Iza Rohman MA selaku dosen pembimbing yang hadir pada sore hari ini. Pertama-tama di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal penelitian saya yang berjudul Problematika Guru dalam Penggunaan Video YouTube sebagai Media Pembelajaran di Sekolah Dasar oleh Destia Ramadina dengan NIM 18010251216, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka tahun 2022. Yang pertama, di sini saya akan memaparkan latar belakang penelitian. Dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Salah satu tren terkini menekankan pemanfaatan teknologi digital sebagai media dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan teknologi sangat dianjurkan karena sesuai dengan karakteristik peserta didik usia sekolah dasar dalam hierarki PIJET masih dalam tahap operasional konkret. Pada tahap ini, peran media sangat dibutuhkan agar siswa lebih mudah memahami materi. Salah satu opsi populer bidang teknologi informasi komunikasi saat ini yaitu YouTube. Untuk itu, guru dituntut harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara menggunakan media video YouTube. Akan tetapi, berdasarkan studi pendahuluan dan pengamatan awal yang dilakukan, ditemukan masih terdapat guru yang mengalami kesulitan dalam menerapkan media video YouTube. Hal ini dapat berpengaruh pada kualitas pembelajaran. Untuk itu, peneliti tertarik meneliti judul ini. Selanjutnya, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu apa sajakah problematika yang dihadapi guru dalam penggunaan video YouTube sebagai media pembelajaran di sekolah dasar? Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui problematika yang dihadapi guru dalam penggunaan video YouTube sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Manfaat dari penelitian ini yang pertama ada manfaat teoretis. Secara teoretis, penelitian ini dapat menjadi referensi dan masukan bagi praktisi pendidikan dan pihak sekolah untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi guru terkait penggunaan video YouTube sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Yang kedua, manfaat praktisnya bagi peneliti adalah hasil dari penelitian ini dapat menambah pengalaman sehingga dapat dijadikan pedoman untuk menjadi guru yang profesional dan sebagai acuan dalam penyusunan karya ilmiah selanjutnya. Bagi guru, penelitian ini dapat memberikan peta masalah yang dihadapi oleh guru dalam penggunaan video YouTube sebagai media pembelajaran di sekolah dasar dan menjadi bahan acuan untuk langkah menemukan solusi.
Bagi pihak sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan bukti nyata dalam memberikan informasi mengenai problematika yang dihadapi oleh guru pada penggunaan video YouTube sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan pengetahuan mengenai problematika yang dihadapi oleh guru pada penggunaan video YouTube sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Selanjutnya, kajian teori yang dipakai dalam proposal penelitian ini yang pertama ada pengertian problematika, lalu media pembelajaran, yang ketiga ada media video dalam pembelajaran, dan yang keempat ada media video YouTube. Pengertian problematika menurut Sugiono berasal dari kata problem yang berarti persoalan atau masalah. Masalah adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi, kesenjangan antara teori dan praktik, kesenjangan antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia. Selanjutnya ada media pembelajaran. Menurut Baihaqi tahun 2020, media pembelajaran adalah alat atau bahan yang dipakai oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Media pembelajaran dapat berbentuk buku, alat perekam, kaset, video, film, gambar bingkai, foto, grafik, televisi, dan komputer. Selanjutnya, kajian teori mengenai media video dalam pembelajaran. Menurut Rizky tahun 2019, media video adalah tayangan dalam bentuk gambar bergerak disertai suara yang diproyeksikan membentuk karakter yang sama dengan objek aslinya sebagai alat untuk menyampaikan materi pembelajaran. Lalu, kajian teori mengenai media video YouTube. Menurut Hidayanti tahun 2021, YouTube merupakan salah satu layanan web video online yang dapat diakses siapa saja dan kapan saja, memungkinkan untuk menonton, menyimpan, maupun berbagi video secara gratis. Penelitian relevan yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama ada dari Tamim tahun 2013 dengan judul Teacher Use of YouTube in the United Arab Emirates, an Explanatory Study Computer in the School. Pada penelitian ini menawarkan pemahaman awal tentang persepsi guru pada penggunaan YouTube dan praktiknya pada pengajaran. Hasilnya penggunaan YouTube mendukung proses pembelajaran dan meningkatkan minat dan efisiensi serta memperkaya konten. Akan tetapi pada praktiknya terdapat beberapa kesulitan. Yang kedua ada dari Rizky tahun 2019 dengan judul Analisis Penggunaan Media Video pada Mata Pelajaran IPA di Sekolah Dasar. Penggunaan media video mendapat respon positif dari guru dan siswa, dapat menumbuhkan perhatian, memudahkan siswa memahami materi, dan sesuai dengan karakteristik belajar siswa digital. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala dalam penggunaannya. Yang ketiga ada dari Baihaqi, Mufaroha, dan Imani tahun 2020 dengan judul YouTube sebagai media pembelajaran pendidikan agama Islam efektif di SMK Nurul Yakin Sampang. Dalam hasil penelitiannya, aplikasi YouTube sebagai pendukung pembelajaran PAI merupakan media yang sangat efektif di era teknologi secara umum. Hanya saja terdapat beberapa kendala. Yang terakhir ada Suranto dan Zainuddin tahun 2020 dengan judul Problematika Guru dalam Menerapkan Media Video pada Pembelajaran Tematik Kelas Rendah di SDN Mukiran 03. Penelitian ini terfokus pada penerapan media video pada pembelajaran tematik di kelas rendah, kendala yang dihadapi, dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. Bagan alur penelitian. Pada bagan alur penelitian ini yang pertama, peneliti melakukan studi pendahuluan mengenai problematika guru pada penggunaan video YouTube sebagai media pembelajaran melalui artikel jurnal dan juga melakukan observasi awal melalui pengamatan di SDN Pulau Gebang 11. Selanjutnya yaitu merumuskan pertanyaan penelitian dan menentukan metode penelitian atau bagaimana cara menjawab pertanyaan penelitian. Langkah selanjutnya yaitu merumuskan latar belakang masalah dan juga menyusun instrumen. Untuk selanjutnya dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini ada pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer yaitu berupa dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan pengumpulan data sekunder dari dokumen sekolah serta artikel terdahulu. Selanjutnya dilakukan analisis data. Pada analisis data ini sekaligus dilakukan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di SDN Pulau Gebang 11 Jakarta Timur yang beralamatkan di Jalan Haji Hasan nomor 50 RW 008 Pulau Gebang Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur. Waktu penelitian mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai penyelesaian akan dilaksanakan pada tahun pelajaran 2021-2022 dari bulan Desember sampai dengan bulan Juni. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif.
yaitu penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Data dan sumber data dalam penelitian ini ada data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui observasi dan wawancara dengan para guru untuk memperoleh informasi secara mendalam terkait problematika yang dihadapi pada penggunaan video YouTube sebagai media pembelajaran. Sedangkan sumber data sekunder tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti melainkan diambil dari orang lain atau berbagai dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Dan teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep Miles dan Huberman, yaitu meliputi data collection, data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification. Teknik keabsahan data dilakukan menggunakan triangulasi sumber dan juga triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data dari beberapa sumber, selanjutnya dilakukan members check. Dan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Pertama dari wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup singkat tadi, 10 menitan ya, alhamdulillah. Berikutnya kita akan beri kesempatan Ibunda Dr. Randa Rahmiati, Magister Psikologi, untuk menyampaikan catatan, masukan. Saya kira apa yang disampaikan Destia bagus, tapi masih butuh banyak masukan. Jadi mohon disilakan Bunda seluas-luasnya untuk menyampaikan saran perbaikan dan dukungan untuk penelitian yang akan dilaksanakan oleh Destia. Baik, Pak Iza, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kemudian selamat untuk Destia Ramadina, alhamdulillah Anda sudah sampai pada satu tingkat menuju ke bagian finish ya, dari perkuliahan di PGSD UHAMKA ya. Bagus, saya lihat Anda punya kemampuan untuk bikin PPT yang bagus ya Pak Iza. Nah, kita bisa pakai hyperlink. Nah, cuman mungkin penayangannya yang belum hyperlink sayang. Nanti kalau sudah secakap itu, jadi ditampilkan satu yang disampaikan. Stop dulu yang lain, jadi tidak sekaligus dimunculkan. Nah, karena kamu sudah hebat, ya, sudah hebat. Jadi satu strip, satu dulu, bicarain itu. Jadi cuman itu fokus orang dulu. Strip kedua sampein lagi, yang ketiga sampein lagi. Karena udah bagus itu. Nggak banyak orang yang pintar kayak kamu mahasiswa, ya. Oke, bagus. Kemudian judulnya juga memang sesuai dengan kondisi kekinian, di mana video pembelajaran itu memang sudah sangat banyak sekarang dan bisa dimanfaatkan oleh guru, ya, oleh guru untuk mengajar. Dan kadangkala melalui video itu kalau secara proses jauh lebih mudah diamati anak dibandingkan daripada sekedar cerita. Nah, namun dalam pemanfaatannya ya bagus, mungkin banyak permasalahannya yang ditemui, terutama kalau yang akan Ramadia teliti itu orang-orang yang seusia Bu Rahmi, yang dekat-dekat mau pensiun. Nah, kira-kira ini yang mau diteliti sasarannya yang usia berapa, Destia? Saya itu menggunakan ada kriteria tertentu, Pak, Bu. Iya, kriterianya apa? Jadi beranggapan bahwa yang udah pernah menggunakan YouTube, terus juga dia itu gurunya itu sering menggunakan YouTube lebih dari 5 kali dalam satu semester itu, Bu. Karena beranggapan kalau guru yang sering menggunakan itu akan lebih sering menemukan kesulitan yang perlu diatasi. Ya. Bagus. Jadi memang harus ada syarat. 5 kali itu juga mungkin perlu Destia pikirkan dulu. Karena kalau orang seusia Bu Rahmi diajar pun udah nggak mudeng, ya. Karena kalau teman-teman Bu Rahmi yang guru SD udah pada pensiun Pak Iza. Jadi kalau usia Bu Rahmi ini belajar mau, tapi hari ini belajar besok lupa, terus belajar lagi lupa. Nah, jadi mungkin perlu dilihat kebiasaannya, biasa menggunakan media atau hanya sekedar WA gitu ya, telepon, bahkan WA pun banyak yang kalau usia Bu Rahmi, jangankan untuk lihat video, mengetik pun tidak. Jadi mungkin perlu dipikirkan usianya yang lebih muda, yang memang mengerti ya Destia untuk audien nanti ya. Iya, Bu.
Kemudian kalau kesan dari judul Destia seakan-akan mau meneliti secara lebih besar, itu sangat bagus, luas cakupannya, mungkin dari daerah ini, daerah. Tapi ini kan cuma di satu sekolah, mungkin akan lebih baik dituliskan sekolahnya Destia, di mana Destia mau meneliti, sehingga orang tidak berpikir terlalu luas dulu. Jadi ini masalah di sekolah ini akan berbeda dengan di sekolah lain, gitu ya, di tempat lain mungkin ya, kayak di desa itu akan berbeda, di apa akan berbeda, maka mungkin sebaiknya dipilihkan di mana tempatnya. Proposalnya sudah bagus, Destia disusun dibimbing oleh Pak Dr. Za. Sebenarnya dari Pak Iza, masa yang membimbingkan dokter yang mau memberi masukan adalah ya, jangan nggak banyak kali ya. Tapi Destia ini saya hafal banget namanya, saya masih bisa bayangkan ini dia Pak Iza. Mata kuliah saya 3 semester kayaknya betul. Dia buka kamera. Jadi saya hafal karena yang kelihatan tentunya saja fotonya yang action gitu. Nah, dari dia disuruh buka kamera jarang. Tapi kayaknya laptopnya bagus sekarang. Mungkin karena skripsi laptopnya baru ya dia. Terus Pak Iza, nah bagus. Kalau saya tidak pernah guna. Sama saya sering terus kalau dibuka kameranya, buka sebentar lagi. Buka kamera kan kelas Pak Iza dari semester 4 Destia. Sudah sama-sama semester baru turun kayak apa insyaallah. Baik, apa mungkin nggak banyak yang perlu saya beri tambah ya Pak Iza, mungkin ada sedikit ya. Destia itu ibu baca kata-kata sedikit aja Destia. Ada Pak Iza selaku pembimbing, jangan selaku tapi memang pembimbing Destia. Dekan selaku dekan, sebaiknya langsung dekan KIP ya. Nah, biasa gitu. Kemudian pada bab 1 itu latar belakang. Sudah bagus latar belakang, tapi itu latar belakang apa ya? Destia. Nggak ada titik di belakang itu. Yang di mananya, Bu? Nah, di belakang kata latar belakangnya kita harus sebenarnya itu apa yang kita bahas, kan masalah ya Destia. Jadi maka dibuat latar belakang, tapi latar belakang Masalah. Iya, latar belakang masalah. Destia di situ sudah banyak mendiskusikan dari orang-orang tertentu ya. Tapi menurut penipuan ini dibutuhkan adalah masalah apa sih yang ada oleh di lapangan. Mungkin ada datanya yang bisa kita tulis, bukan pendapat orang tentang bagaimana pembelajaran penentuan video. Nah, jadi beberapa latar belakangnya ditambah dengan kata masalah. Satu, isinya sudah mulai lihat banyak kutipan tentang video YouTube. Itu sudah dilihat beberapa pendapat. Yang masih ditambahkan adalah beberapa data yang memungkinkan menunjukkan bahwa PSSD bermasalah dalam menggunakan video YouTube. Mungkin juga data bahwa sekian banyak loh, misalnya UNIPA, ini SSD, sekian banyak video pembelajaran yang disediakan oleh YouTube. Persaingannya, Bu. Iya. Nah itu kan ada data bisa dilihat. Nah terus sementara guru nggak pakai pada masa pandemi, kan itu latar belakangnya. Pandemi itu di mana guru nggak bisa menggunakan pembelajaran langsung. Sementara guru juga kurang profesional bikin video. Nah data itu bukan cerita itu. Dan murid banyak yang nggak paham kalau hanya membaca buku paket. Maka dibantu terutama yang berbentuk proses. Ditambah juga anak itu lebih nyaman nonton video daripada membaca sekarang karena mereka terbiasa dijejer latar belakang anak. Mungkin itu perlu Destia masukkan ya. Jadi kondisi saat ini data yang ada. Kemudian terkait dengan identifikasi masalah itu sudah bagus. Cuman bergambar pada latar belakang. Bagus ya. Dibuatkan di latar belakang. Tidak perlu banyak, tapi itu kan menggambarkan ini loh sulit-sulit yang dihadapi gitu ya. Nah, kemudian
manfaat bagi peneliti. Apa sebenarnya tadi manfaatnya Destia itu? Memahami video YouTube ya? Iya Bu, sebagai peta masalah yang dihadapi guru Bu. Iya, tapi kalau menurut Ibu Rahmi, manfaatnya untuk Destia adalah yang pertama latihan melakukan penelitian, yang kedua latihan menulis laporan penelitian, yang ketiga untuk bisa meraih gelar sarjana, itu real manfaatnya. Benar nggak? Iya Bu. Iya Bu. Apapun yang diteliti sebenarnya yang dikejar mahasiswa yang sedang skripsi. Mungkin itu bisa diperbaiki. Ya. Iya Bu, baik Bu. Kemudian bab 2 itu juga sudah bagus ya, Destia sudah membuatnya mulai dari pengertian problematika dan itu sudah ada kutipannya. Tapi kalau Ibu lihat itu kutipan, nanti Destia sambung lagi dengan kutipan. Iya Bu. Kutipan itu terus disambung dengan kutipan kedua. Coba lihat alinea pertama saja, di atas sudah dikutip, di bawah kutipan lagi ya kan? Nah, disambung. Nah, sebenarnya yang paling cantik adalah setiap kutipan itu mestinya apa dari orang yang ahli itu yang Destia kutip yang Destia ambil pendapatnya. Iya Bu. Mungkin ada satu kata atau dua kata yang diambil. Nanti baru muncul, kan Destia bahas sedikit, sehingga ada pemikiran kita di situ. Terus ada kutipan kedua. Destia akan ambil lagi mungkin bagian tertentu yang Destia anggap itu sangat membantu terhadap penelitian Destia. Nah, nanti Destia bahas yang Destia ambil itu. Sampai biasanya kan 5 ya Destia. Nanti dari kata ahli pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima yang sudah diambil katanya akan menjadi kesimpulan Destia tentang materi yang Destia bahas itu. Nah, nanti di saat kalau perlu definisi, itulah definisi Destia. Jadi perlu ada bahasan Destia. Kemudian Ibu Rahmi juga belum melihat apakah itu kutipan langsung atau tidak langsung. Hampir semuanya seperti tidak langsung saja. Iya Bu, kutipan tidak langsung Bu. Nah, ada enggak yang langsung? Itu yang poin-poin itu langsung apa tidak langsung? Tidak langsung Bu. Saya Begitu. iya, ambil intisarinya aja. Iya, untuk kalau yang pengertian mungkin nggak bisa intisari ya, harus diambil semua ya, Desti. Iya baik Bu. Baik, kalau definisi maksud Ibu Rahmi. Iya Nah, Bu. kemudian pada bahagian depan itu problematika memang sudah cukup banyak pendapat ahli yang Destia ambil. Tapi giliran ke bawah, ada bahkan yang tidak ada pendapat ahlinya, langsung Destia aja. Beberapa poin itu. Seperti di medianya ada satu, tapi manfaat media sama fungsi media itu tidak tahu dari mana gitu ya. Nanti ditambah nak, dari mana kita mengambilnya. Bisa dari beberapa yang kita gabung, silakan digunakan sumber. Karena bab 2 ini memang Destia harus menulis banyak sumber. Kalau bab 3 masih ada sumber, bab 4 nggak perlu sumber nanti. Karena sumbernya dari data Destia, kan bahasannya. Penelitian ini dari Destia, gitu ya, sesuai alur yang sudah dibuat, begitu ya. Nah, mohon dituliskan sumber-sumbernya. Jangan Destia sudah menulis tapi tidak ada sumber, tapi juga jangan sumber aja nggak ada pemikiran Destia di situ. Nah, jadi dikombinasi ya nak ya. Nah, sudah bagus. Kemudian ya termasuk kayak pengertian media itu baru satu saja kutipan pendapat ahli yang dia ambil. Nah, coba ditambah ya nak. Baik Bu. Biar menuju ke pendapatnya Destia. Karena nanti adik kelasnya kalau mengutip sudah bisa, karena ini sudah dianggap karya ilmiah, dan dianggap lagi penelitian yang relevan. Menurut Destia 2022, wah keren kan Destia. Tapi Pak Destia dengan pendapat ahlinya gitu ya, maka memang itu Destia sudah membantu adik kelasnya ya. Iya Bu. Untuk bab 2. Kemudian untuk bab 3, Destia akan menggunakan alat ukurnya nanti apa ya, kan itu kualitatif. Karena penelitian kualitatif itu harus berakhir.
Nah, kapan kira-kira Destia akan mengakhiri penelitian Destia? Kalau datanya itu sudah jenuh, Bu. Bagaimana Destia menentukan data itu sudah jenuh? Saya setelah dianalisis pakai triangulasi, Bu. Tidak ada data yang berbeda. Ya, terus Iya, karena memang kalau penelitian kualitatif ini lebih banyak tergantung kepada penelitinya, Destia. Sampai harusnya berhenti sampai kamu puas dengan apa yang kamu cari. Kan harus dimulai dengan rasa ingin tahumu. Berakhir sampai kita temukan apa yang kita cari. Kalau Destia triangulasi itu dengan siapa saja? pakai triangulasi sumber sama teknik, Bu. Kalau tekniknya nanti kira-kira Destia mau gunakan siapa ya, Destia? Tekniknya itu nanti ada pakai instrumen observasinya gitu, Bu, dari instrumen wawancara. Bukan. Yang Ibu Rahmi maksud, kan nanti ada sumber materi ya, narasumber materi. Ada narasumber terkait dengan yang mengerti video di YouTube ya? Iya, Bu. Iya. Menggunakan. Sudah ketemukah orangnya yang akan memberikan data? Karena kalau salah pilihnya nanti tentu yang Destia cari nggak ketemu. Kalau Bu Rami yang dijadikan, contoh Bu Rami dijadikan narasumber, iya nggak ada hasilnya penelitian Destia, yang ditanya orang nggak ngerti ya. Ya ada, Bu. Nah, ada 6 orang guru, Bu, yang jadi subjek penelitian. 6 orang nggak kebanyakan itu. Yang cocok, yang sesuai ada 6, Bu. Apa diperkecil? Iya. Bu? Tapi kalau penelitian kualitatif, apa enggak kebanyakan, mungkin boleh diperbincangkan sama Pak Iza agar Ibu khawatir nanti nggak selesai-selesai penelitian Destia. Ya, karena kamu juga harus berjuang untuk cepat selesai. Juli sudah harus mendaftar sidang, Nak. Jadi nggak usah, karena penelitian kualitatif tidak sama dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif kamu ambil 60 juga tidak apa-apa. Kamu kan tinggal sebar sekaligus angketnya. Kalau ini kan harus dilihat, diamati, diwawancarai, dan tidak bisa melihatnya sekali, tidak akan ketemu, nanti apa tidak repot. Mungkin bisa dibicarakan sama Pak Iza berapa yang memungkinkan untuk bisa selesai cepat. Baik, Bu. Tidak perlu banyak-banyak setahu saya untuk ini, untuk penelitian kualitatif itu, karena nanti lama selesainya. Iya, ya, Bu. Atau tidak tergali apa yang mau diungkapkan di situ. Dan ini memang betul-betul harus pintar mencari sumber data, harus pintar-pintar untuk mengolah, dan yang harus lebih pintar lagi menarasikannya tentunya ya, agar hasilnya lebih bisa dibaca orang gitu ya, dinikmati gitu. Iya, Bu. Pak Iza mungkin tidak banyak dari saya, itu saja masukannya mungkin Pak Iza. Baik, terima kasih Bunda. Ini Destia tadi sudah menyimak berbagai masukan, saran dan catatan dari Bunda Rahmi ya. Ini saking seriusnya Destia ini, slide-nya dibagi terus nih. Boleh diturunkan? Iya. Iya. Iya, oke. Memang saya nggak mau Kecil menyalahkan. kita ya. Oh iya, ada sedikit yang lupa Pak Iza. Ya, gimana, Bunda? Itu teknis penulisan itu kan bahasa Inggris gitu. Harusnya seperti apa ya Destia menulisnya? Yang mana, Bu? Ya, YouTube gitu. Itu gimana nulisinnya? Yang lain menggunakan apa ya? Itu karena brand atau merek jadi begitu, Bu, tulisnya. Harusnya menggunakan yang italic ya, Nak, kalau itu. Jadi Ini lupa. miringan, Bu. Italic tahu ya, yang miring-miring dia. Iya, Bu. Karena saya Iya. pikirnya itu nama brand, bukan bahasa Inggris, Bu. Begitu. Iya, Bu. Ya kan bahasa Inggris dia. Iya, benar. Saya Yang lain Bu. juga bahasa Inggris yang lain, itu kebetulan yang ingat Bu Rami, ada juga Destia. Tapi Destia pintar bahasa Inggrisnya kayaknya Pak Iza. Bagus, dia baca tadi, senang Bu Rami ya. Ternyata bagus ya.
diperhatikan itu penulisan. Oke, itu Pak Iza, mohon maaf. Ya Bu, Baik, terima terima kasih Bu. Bunda Rahmiati. Saya kira Destia beruntung sekali mendapat banyak sekali masukan ya dari Bunda Rahmiati. Sebenarnya kalau mau lebih panjang lagi Bunda Rahmi juga bisa itu ngasih catatan panjang lagi. Tapi apa yang telah disampaikan tentu sangat memadai dan itu sangat membantu untuk menyempurnakan atau mempersiapkan penelitian secara baik ya. Penelitian Destia ini saya kira penting karena temanya aktual, kekinian, walau baru sebatas di pemetaan kesulitannya, tapi itu mungkin akan membantu banyak orang kaitannya dengan proses pembelajaran yang ada di sekolah dasar. Saya kira memang lulusan DGSD ya, harapannya bisa beradaptasi ya dengan perkembangan zaman. Jadi kalau Destia bisa memetakan itu dengan sangat baik, saya kira nanti tidak saja berguna bagi orang lain, tapi juga berguna bagi Destia ketika kalau jadi guru SD atau mungkin juga jadi dosen ya, tentu akan mengetahui ya kesulitan apa yang perlu diatasi ya. Oke, tadi dari kata pengantar sampai bab 3 ada masukannya semuanya. Mudah-mudahan Destia catat ya. Iya Pak, saya Karena rekam. ini kan oh ya baik direkam secara manual begitu ya. Karena ini tidak direkam di Zoom ya. Iya, Jadi, di Zoom-nya lupa ya. ya karena harus jadi harus ada izin dari hostnya ya. Iya. Ya, mungkin nggak disetel begitu, tapi alhamdulillah Destia sudah merekam. Jadi nanti saya kira mudah untuk proses selanjutnya. Jadi mungkin sekiranya ada yang kurang jelas nanti bisa kita lanjutkan di forum konsultasi ya Destia tentang apa yang tadi disampaikan oleh Bunda Rahmiati. Saya kira secara prinsip semuanya memang penting ya. Destia ini udah bagus ya, tapi sisi-sisi yang perlu ditambahkan banyak juga. Nah, jadi tetap semangat, itu wajar saja dalam perjalanan karya ilmiah. Justru kita harus membuka diri, harus terbuka pada saran dari orang lain. Kalau enggak jangan jadi akademisi atau jadi begitu, harus mau terbuka ya. Dan saya lihat Destia ini soalnya perfeksionis juga Bunda. Ya, nggak tahu, mungkin benar nggak saya bilang begitu. Ya dari satu atau berapa sisi kayaknya perfeksionis, jadi mungkin maunya perfect begitu ya. Maunya yang bagus ya. Tapi bersyukur ketemu Bunda jadinya tambah perfect nanti karyanya. Insya Allah ya. Dari saya kira pesannya adalah agar Destia tetap bisa bersiap untuk karena ini Bunda Rahmi sebenarnya Destia memilih jalur publikasi ya sebagai plan A-nya ya. Plan A-nya demikian. Kalau plan A-nya enggak, siap juga untuk skripsinya. Jadi plan A-nya adalah publikasi. Mudah-mudahan nanti saran yang disampaikan bisa itu membantu menyempurnakan. Jadi saya kira publikasi ada tantangan tersendiri. Mungkin dari sisi jumlah kata lebih singkat ya, tapi lebih padat dan juga lebih berisi. Tentu harus setiap kata setiap kalimat bisa ditanggungjawabkan ya. Saya kira nanti ada forum yang bisa memperbaiki juga apa yang ditulis oleh Destia ya. Kalau itu memang maunya jalur artikel publikasi artikel ilmiah di jurnalnya. Baik, terima kasih Bunda Rahmiati. Saya kira ini sudah sampai di ujung waktu kita. Terima kasih juga Destia. Saya juga ikut mengucapkan selamat. Saya kira di antara yang saya bimbing di Destia ini yang paling kuat ya, ingin cepat selesainya. Tidak tahu ada rencana ke depan apa ini Destia. Iya, apa ke ini kali Pak Iza ke warung buncit yang utama Destia. Saya tahu warung buncit baru ke KUA. Iya, oke. Ke sekolah pasca sarjana. Iya, itu nanti bisa ini hemat waktu kalau lanjut di UMK. Biar menggantikan Bu Rahmi kan tidak lama ya. Baik, kita bisa tutup jumpa kita sore hari ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya undur diri. Terima kasih sekali lagi kepada Bunda Rahmiati dan Destia. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Destia harus selesai pada tahap pertama ya. Amin Ibu. Jadi tidak usah lanjut semester 9 ya Pak Iza. Hamka tidak membutuhkan BOP semester 9-mu. Membutuhkan apa namanya? Yudisiummu. Betul. Doain Bu. Ya, baik, terima kasih. Saya undur diri. Sama Pak Iza.